Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat Ilyaspedia Channel, selamat datang kembali, selamat bergabung kembali di Ilyaspedia Channel yang sekarang akan membahas tentang keutamaan surat dalam Al-Quran. Ini saya bersumber dari buku yang ditulis oleh Muhammad Charirul Haq tentang rahasia keutamaan surat Al-Quran, yang bersumber dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Yang sekarang akan saya bahas yaitu tentang keutamaan surat Hud dan surat Yusuf. Surat Hud ini adalah surat ke-11, diturunkan di Mekah dengan 123 ayat, dan surat Yusuf diturunkan di Mekah dengan 111 ayat. Fadilah atau keutamaannya dari surat Hud yaitu dapat digunakan sebagai wasilah untuk memohon keturunan. Nah, ini nih, bagi keluarga ingin mendapatkan keturunan merupakan sebuah kenikmatan yang terasa sangat berharga. Tidak sedikit keluarga yang belum mendapatkan keturunan dan berusaha ke sana kemari agar segera mendapat keturunan, namun hasilnya tidak ada. Mengamalkan surat Hud merupakan salah satu usaha melalui doa yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keturunan. Caranya yaitu baca surat Hud ayat 41. Nah, baca surat Hud ayat 41 sebanyak 100 kali setelah melaksanakan sholat sunnah ba'diyah isya. Baca surat Hud ayat 41 kali sebanyak baca surat Hud ayat 41 sebanyak 100 kali. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Baca sebanyak 100 kali. Setelah itu membaca surat Al-Fat ayat 1 sampai 2 sebanyak 100 kali. Nah, surat Al-Fat 100 kali. Bacaannya inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima. Nah, surat Al-Fat ayat 1 sampai 2. Setelah itu berdoa kepada Allah agar segera mendapatkan keturunan. Lakukan amalan ini secara istiqomah dan penuh keyakinan kepada Allah ingin meminta keturunan, maka insya Allah Allah akan mengijabah doa-doa kita. Terus selanjutnya ada keutamaan dari surat Yusuf. Nah, ini fadilah keutamaan surat Yusuf. Keutamaannya atau fadilahnya yaitu bisa mengobati penyakit mata sebagai perantara untuk memohon kesembuhan penyakit mata. Dalam kitab Syamsul Ma'arif karya Syekh Imam Ahmad bin Ali Al-Buni dijelaskan bahwa ayat ke-93 dari surat Yusuf dapat dijadikan sebagai wasilah untuk memohon kesembuhan sakit mata. Nah, ini ayat ke-93 dari surat Yusuf dapat dijadikan sebagai wasilah untuk memohon kesembuhan sakit mata. Caranya bagaimana? Caranya baca doa berikut ini. Min Yusufis shodiqi ila Yaqubis syafiq. Nah, itu doanya. Min Yusufis shodiqi ila Yaqubis syafiq.
Dilanjutkan membaca surat Yusuf ayat 93. Surat ayatnya, idhabu biqomisi hada fa'alquhu ala wajhi abiyati basiron wa'tuni bi ahlikum ajmain. Nah, surat Yusuf ayat 93. Dilanjutkan lagi membaca surat An-Najm ayat 17. Surat An-Najm ayat 17 yang ayatnya, majago basoru wa matogo, majago basoru wa matogo, yang artinya penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Dilanjutkan lagi dengan membaca sholawat Nabi 3 kali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itulah amalannya. Jika untuk mengobati penyakit mata, baca doa Yusufnya, terus baca surat Yusuf ayat 93, baca surat An-Najm ayat 17, lalu sholawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 3 kali. Insya Allah akan mengangkat penyakit matanya. Nah, itulah beberapa keutamaan, fadilah, dan tata cara mengamalkannya dari surat Hud dan surat Yusuf yang saya kutip dari buku Rahasia Keutamaan Surat Al-Quran karya Muhammad Chairul Haq. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari kita. Dan yang telah menonton video ini, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya, disembuhkan dari penyakitnya, dijauhkan dari mahara bahaya dan musibah lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan segala Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.